Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali menjelaskan mengenai ultrasonografi, di mana saya akan fokus hanya menjelaskan dari komponen dasar dari USG atau ultrasonografi. Seperti yang kita ketahui, USG itu merupakan teknik dalam menampilkan citra atau gambaran dari kondisi bagian dalam tubuh, di mana dalam mengambil gambar, alat ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Kita masuk saja langsung ke pembahasannya, yaitu dasar dari instrumentasi USG. Nah, di sini akan kita bahas satu-satu semuanya dari master synchronizer, ada pulsar, transducer, rectifier, image processor, dan display. Di mana master synchronizer di sini adalah merupakan sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengatur seluruh fungsi-fungsi dari tombol USG. Jadi semua ini berkaitan ya. Nanti kita akan bahas satu-satu biar memahami apa itu master synchronizer, pulsar, transducer, rectifier, image processor maupun display itu sendiri. Oke, kita masuk ke dasar komponen USG. Yang pertama ada master synchronizer. Di sini merupakan sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengatur seluruh dari fungsi-fungsi alat USG itu sendiri. Kemudian transducer, pada video sebelumnya saya sudah membahas khusus mengenai transducer. Mungkin masih ingat, di sini transducer di sini adalah sebagai transmitter dan receiver gelombang suara. Dia pemancar gelombang juga menerima gelombang itu kembali. Kemudian ada pulsar atau transmitter di sini merupakan mengirim listrik ke kristal yang berfungsi untuk menimbulkan gelombang suara. Kemudian ada komponen ini berpengaruh terhadap PRF, pulsa, amplitudo, maupun pulse repetition period. Receiver ini dan image processor ini merupakan menerima sinyal elektronik yang dihasilkan gelombang echo dari transducer untuk diproses lebih lanjut menjadi sebuah gambar. Kemudian display di sini alat untuk memvisualisasikan gambar. Seperti monitor ya, lewat monitor USG itu dapat berupa CRT, transparansi atau alat lainnya. Kemudian ada penyimpanan gambar. Di sini peralatan atau media yang digunakan untuk menyimpan gambar maupun data secara permanen, dapat berupa video, kertas film, film multiformat, maupun komputer disk CD, dan lain-lain. Selanjutnya, pulsar di sini adalah menerima sinyal elektrik dia dari synchronizer sehingga menghasilkan setegangan elektrik yang membuat kristal-kristal itu bergetar. Tegangan listriknya yang dibutuhkan berkisar antara 10 sampai 500 volt. Jadi semakin besar tegangan listrik akan semakin besar intensitas dari ultrasonik itu sendiri. Pulsar signal tergantung pada sistem dan transducer yang digunakan. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi gambar dari ultrasound imaging. Nah, ini yang saya tunjukkan ini transducer ya. Anggap ini sebuah organ. Pertama, ada pulsa elektrik. Dia diteruskan lalu di transducer. Ada namanya pulsa ultrasound. Kemudian dia mengalami reflecting surface atau dia pemantulan. Refleksi ya, pemantulan ini
pulsa pantul ya, echo pulsa. Setelah dia mengenai objek, kemudian dia di reflecting surface atau dipantulkan pulsa pantul, kemudian dia ditangkap lagi oleh transducer. Ini menjadi sinyal elektrik, kemudian dirubah menjadi sebuah image di display pada layar monitor dari USG itu sendiri. Nah, ini ultrasound pulse reflection. Di sini ada rumus reflection juga dapat dilihat bersama-sama di sini. Rumusnya adalah set 2 min set 1 per set 2 plus set 1, ini kuadrat ya, dikuadratkan. Set itu impedance sama dengan density kali velocity. Kita lanjutkan dulu dari output transducer. Di sini bergantung pada sinyal dan pulsa. Juga disebut dengan output gain, acoustic power, pulsal power, energi output, maupun transmitter output. Dan di sini kesemuanya bergantung dari tegangan eksitasi dan pulsa. Kristalnya bergetar tergantung dari magnitudo dari tegangan elektrik pulsa. Nah, ini dapat dikontrol oleh seorang sonografer. Kemudian ada pengaturan output atau overall gain di sini. Ini dapat kita atur, di mana gain sini merupakan pengaturan tingkat kecerahan citra, sehingga objek yang ditampilkan pada layar USG terlihat tampak lebih jelas. Gambarnya hitam putih agak ini ya, bisa disesuaikan di sini overall gain-nya, sehingga hasil citra di monitor dapat terlihat dengan lebih jelas lagi. Terlihat seperti ada garis-garis, lebih jelas lagi. Oke, kita lanjutkan. Reservoir. Oke, jadi fungsi reservoir di sini adalah amplifikasi. Nah, di sini merupakan sinyal yang kembali dari transducer yang kemudian akan diproses secara elektronik. Ya, unit sama dengan dB di sini rumusnya. Input mikro atau millivolt power akan meningkat menjadi 50 sampai 100 dB. Ini sering dikenal dengan reservoir gain, dapat dikontrol oleh sonografer. Dapat terlihat ya, powernya akan meningkat. Nah, ini yang awalnya segini, nah, jadi lebih semakin besar, ya. Meningkat 50 sampai 100. Sudah kita lihat ya, ini peningkatannya dia 50 sampai 100 desibel. Kita lanjutkan kembali kompensasi. Kemudian ada kompensasi juga di sini berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya gema, baik yang ada di permukaan atau jauh di dalam, agar mempunyai magnitudo yang sama. Nama lainnya di sini adalah TGC, Time Gain Compensation. Ada Deep Compensation, ada Sweep Gain Compensation. Untuk dia mengatur kuat lemahnya gema. Dapat kita lihat gemanya ini semakin menurun, kecil. Nah, ini dia diatur jadinya sama. Atur kuat lemahnya gema, yang disebut dengan kompensasi. Selanjutnya ada TGC di sini, ada banyak ya di sini untuk mengatur TGC. Di sini biasanya kita menggeser knob-knobnya ke kanan atau ke kiri.
Knob paling atas itu untuk titik yang teratas atau kurang dalam. Semakin bawah dia semakin dalam pengaturan. Di TGC itu ada near gain, ada delay, ada slope, ada knee, ada far gain. Near gain kita bahas satu-satu. Near gain di sini adalah mengatur atau memperkuat gema yang ada di permukaan. Ketika ini gema ini dia melemah, kita bisa atur di tombol yang near gain di sini paling atas. Nama lainnya initial gain, initial attenuation, receiver initial gain. Kemudian ada delay. Delay ini adalah berfungsi untuk mengatur pada kedalaman beberapa TGC mulai diatur. Dikenal juga dengan slope start, TGC start delay, start point berguna untuk pasien yang gemuk biasanya. Pengaturan delay ini. Ada slope perlu penambahan kekuatan gema di daerah tertentu. Nama lainnya shoot gain atau TGC atau balance. Kemudian ada knee pada kedalaman ini dan selanjutnya amplifikasi signal konstan dan maksimum. Far gain di sini memperkuat gema yang jauh dari permukaan. Ini untuk menentukan dari amplifikasi maksimum. Nah ini kalau digambarkan dia seperti ini. Near gain, ada delay-nya, batas slope, ada knee, ada far gain di sini. Ini dips ini kedalaman amplification-nya. Nah ini tombol TGC. Tadi kita bisa atur ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan untuk mendapat memvisualisasikan gambar yang baik pada monitor. Ini semakin ke bawah ini semakin dalam gini pengaturannya di sini. Kedalaman dari frekuensi itu sendiri. Jadi knob paling atas itu untuk titik yang teratas. Ini pengaturan TGC seperti yang tadi. Dapat dilihat bersama. Nanti tervisualisasi gambarnya tentunya disesuaikan untuk mendapatkan citra yang bagus. Nah, ini ada pengaturan gain tepat dan tidak. Dapat kita lihat ya perbedaan sangat jelas sekali di sini. Yang gambar A di sini gambar tanpa TGC. Kemudian yang B ini gambar dengan pengaturan TGC di sini. Kemudian ada near gain di sini. Kita lihat bersama-sama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, near gain di sini berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya gema yang ada di permukaan. Kita dapat dilihat jelas diperkuat gema yang ada di permukaan. Kemudian ada delay juga ada di sini. Delay itu berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya gema pada kedalaman beberapa TGC yang mau diatur. Kemudian ada slope juga, artinya penambahan kekuatan gema di daerah tertentu. Kemudian ada knee pada kedalam ini dan selanjutnya amplifikasi signal konstan dan maksimum. Terakhir ada far gain di sini berfungsi untuk memperkuat gema yang jauh dari permukaan. Nah, kemudian ada reject, di sini berfungsi untuk menekan atau menghilangkan sinyal atau gema yang sangat lemah yang justru mengganggu gambaran. Juga dikenal dengan noise. Nama lainnya threshold, ada suppression, dapat dikontrol oleh sonografer. Tentunya reject ini banyak diaplikasikan untuk T atau N mode di sini. Ini dapat kita lihat di sini pada gambar contohnya. Sini ada
sinyal atau gema yang sangat lemah. Nah, ini sinyal-sinyal ini dapat mengganggu dari gambaran atau citra. Sinyal yang mengganggu ini sering kita sebut dengan noise. Nah, di sini fungsi dari reject di sini adalah dia menekan atau menghilangkan sinyal-sinyal yang lemah di sini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Oke, ini ada reject, ini sinyal reject istilahnya, yaitu dihilangkan. Sistemnya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada compression di sini, proses untuk mengurangi dynamic range, jumlah total rentang atau ring dari sinyal yang paling lemah hingga sinyal paling kuat. Semakin lebar dynamic ring, maka semakin banyak skala abu-abunya. Nah, di sini mengurangi dynamic ring agar selalu dijaga bahwa sinyal yang kuat tetap kuat dan sinyal yang lemah tetap lemah. Ini dapat kita lihat dynamic ring yang lebar di sebelah kanan dan yang sempit di sini sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada demodulation. Di sini rectification, mengubah tegangan negatif ke positif. Ada smoothing, memperluas tegangan yang telah diperoleh dengan adanya envelope. Nah, urutan dari operasional di sini ada amplification, kemudian compensation, ada compression, sini reject dan demodulation, kemudian diikuti oleh urutan yang tidak tentu. Yang dikontrol oleh sonographer di sini amplification, compensation, dan reject. Nah, ini dapat dikontrol oleh sonographer. Sonographer itu orang yang mengerjakan pemeriksaan USG. Kalau di radiologi kan radiografer namanya. Kalau di USG sonographer namanya. Kemudian ada display ini ada CRT, visible, sini gambar hanya hitam dan putih saja. Ada grayscale atau skala abu-abu. Kemudian display kuat lemahnya sinyal dapat tervisualisasi mulai dari putih, abu-abu, abu-abu muda, hitam. Gambar sonografer lebih informatif. Harapannya dapat memberikan gambar seinformatif mungkin terkait anatomi yang terdapat dalam tubuh manusia, agar dapat mendiagnosa suatu kelainan atau organ-organ yang abnormal di sana. Kemudian pengontrol display di sini ada brightness. Di sini mengontrol terang tidaknya sinyal yang ditampilkan. Kemudian ada kontras juga. Ini mengatur kontras gambar yang ditampilkan pada layar monitor. Kemudian ada mode display di sini ada amplitudo atau A mode, kemudian B mode atau brightness di sini, atau T atau M atau time motion mode, kemudian ada Doppler. Oke, mungkin dapat saya jelaskan sedikit. Mode atau amplitudo mode di sini memberikan display amplitudo modulasi ekshalasi. Puncak-puncak yang didisplay merupakan petunjuk dari kekuatan echo yang kembali. Jarak dari puncak rujukan ke puncak-puncak lainnya di sepanjang garis dasar merupakan petunjuk jarak relatif ke berbagai reflektor. Mulai ada B mode, brightness di sini, memberikan display brightness modulasi di mana terdapat perubahan brightness titik untuk tiap echo yang diterima oleh transducer. Pada sistem ultrasound B mode di sini, echo yang kembali akhirnya didisplay pada TV monitor sebagai bayangan abu-abu yang merupakan tingkat brightness yang terputus-putus. Bayangan abu-abu yang lebih terang mewakili echo dengan tingkat intensitas yang lebih besar juga tentunya. Ada time motion mode.
adalah display bimut grafik yang merupakan suatu display waktu suatu dimensi yang mewakili gerakan struktur-struktur di sepanjang satu garis yang ditembus oleh satu gelombang ultrasound. Kemudian V-scan atau display bimut yang memberikan irisan melintang objek melalui bidang-bidang scanning. Istilah V-scan diterapkan pada sistem lama yang statis dan sistem real time imaging yang lebih baru. Kemudian ada Doppler atau efek Doppler, kita sering sebut di sini. Nah, ini cuma contoh gambaran saja, emut dan bimut. Oke, kita lihat gambarannya. Kemudian ada emut, bimut, dan emut di sini. Oke. Kita dapat lihat bersama-sama. Ini perbedaannya, arahnya. Jadi fungsi-fungsi dari emut, bimut, emut ini tentunya berbeda-beda. Saya contohkan metode scanning pada USG, misalnya emut di sini atau amplitude scan mode di sini adalah untuk mendeteksi objek yang diam dan probe dalam keadaan diam. Contohnya pada scanning jantung. Echo di sini diperlihatkan sebagai dan jarak pada struktur yang dapat diukur. Kemudian bimut di sini adalah untuk mendeteksi objek yang diam dan probe digunakan dengan bergerak. Di sini memperlihatkan semua jaringan yang dilewati oleh scan ultrasound. Jika diamati dengan cepat akan terlihat secara real time. Real time di sini memperlihatkan gerakan menunjukkan gambar real time tepat di bawah transducer emut. Kemudian emut di sini untuk objek bergerak dan probe bergerak. Contohnya scanning jantung juga dapat dicontohkan. Hasilnya berupa garis gelombang, biasanya untuk ultrasound. Ini ada pilihannya di sini, ada 2 dimensi juga. Di ultrasound itu ada 3 dimensi maupun 4D. Oke, jadi seperti itu ya dari moda display dari pesawat USG di sini. Saya ulangi kembali, emut di sini yang merupakan paling sederhana, hanya 1 dimensi, karena yang tercatat hanya gelombang suara bagian permukaan saja atau gambar amplitudo. Kemudian yang kedua, bimut di sini merupakan gambaran 2 dimensi ya. Pada monitor tampak gambaran sebagai titik-titik dengan terang yang berbeda-beda. Dengan cara menggerakkan probe pada bagian tubuh yang diperiksa, maka akan terlihat kumpulan titik-titik sehingga dapat gambaran tomografi dari jaringan tubuh. Kan dia titik dari tomografi dari jaringan tubuh di sini. Kemudian yang ketiga di sini di emut. Emut di sini time motion mode atau time position scan digunakan untuk jaringan yang bergerak untuk evaluasi besarnya gerakan. Yang terakhir tadi ada satu lagi. Oke, emut tadi sering digunakan untuk pengalihan jantung untuk menilai gerakan katup jantung. Alat khusus USG jantung dilengkapi dengan ECG disebut ekokardiogram. Kemudian terakhir tadi ada USG Doppler. Nah, ini ya, Doppler di sini merupakan menggunakan prinsip efek Doppler, yaitu dengan mengubah frekuensi ultrasonik yang disesuaikan dengan gerakan yang diperiksa, dapat menilai arah atau kecepatan aliran darah dan juga menentukan denyut jantung. Lanjutnya ada scan converter. Di sini memungkinkan untuk penyimpanan gambar yang diperoleh dan mengolah atau menampilkan pada CRT dengan skala abu-abu. Citra di sini dapat dimanipulasi atau diubah
di antara proses storing dan displaying. Misal gambar hitam putih diubah menjadi putih hitam. Kemudian ada pre-processing, ini manipulasi data digital sebelum disimpan oleh scan converter, tetapi setelah dalam bentuk data digital. Kemudian ada post-processing, manipulasi data setelah disimpan pada scan converter memori, tetapi sebelum gambar ditampilkan atau di display. Nah, di sini yang penting agar rekan-rekan mengetahui kronologi di sini, mengetahui dari fungsi-fungsi apa sih tombol-tombol yang ada pada USG di sini. A ini untuk memasukkan pasien baru atau new patient di sini, pasien. Kemudian dipencet B, di sini ada nama pasien. Yang C di sini merupakan menu seleksi, torak, abdomen, atau small part atau yang apa. Kemudian ada tombol ubah transducer di sini. Yang E itu tombol freeze. Letak tombolnya tidak selalu di sini. Kadang-kadang freeze-nya dia ada di sini dan lain sebagainya. Ini cuma garis besar saja. Ada F itu tombol gain, bisa dikontrol gainnya. Kemudian G ini adalah TGC yang dapat diatur. TGC-nya. Kemudian H, tombol H itu image depth atau FOV. I itu untuk measurement di sini untuk menggerak-gerakkan seperti mouse ya fungsinya ini. Annotation yang nomor J. Oke, annotation. Kemudian body marker untuk memasang marker. Kemudian ada image recording yang I di sini. L image recording di sini. Nah, urutan dalam pengoperasian alat USG, nah pasien dimasukkan, tinggal dipencet A sama B-nya, kemudian ubah program, tekan menu C, dapat tadi gambaran tadi ya, dan jenis transducer yang digunakan. Oke, jenis transducer yang digunakan dipencet diatur. Kemudian atur amplifikasi keseluruhan dengan mengatur gain. Oke, tombol F yang tadi. Kuat lemahnya gema pada organ diatur dengan TGC. Oke, kuat lemahnya organ diatur dengan TGC ini. Tombol G di sini. Atur kesesuaian kedalaman dan FOV sesuai dengan gambar yang diinginkan. Untuk mengatur kedalaman bisa dipencet tombol H di sini. Oke, selanjutnya kemudian gerakkan trackball mouse itu untuk membuat ROI, pengukuran dan lain-lain. Terlebih dulu diaktifkan tombolnya annotate dan measurement di sini. Kemudian body marker, saya pencet tombol L itu, dipilih sesuai posisi pasien dan letak transducer. Gerakkan trackballnya di situ untuk menggerakkan peletakan marker di situ. Kemudian gambar yang diinginkan itu freeze, pencet tombol E, kemudian gambar dapat di print ketika sudah di freeze. E itu ini. Ketika sudah menemukan gambar sebuah citra yang inginkan, kita pencet freeze. Nah, itu akan menangkap gambar. Seperti istilahnya dalam audiologi itu kalau kita mengerjakan foto rongsen konvensional, kita pencet tombol X-ray-nya, gitu. Kalau X-ray-nya keluar, ditangkaplah gambarnya itu. Kalau di USG freeze tombolnya. Lalu tinggal dipencet print ketika gambar sudah sesuai. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai komponen dari ultrasonografi. Jika ada pertanyaan yang belum jelas dapat kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Salam radiasi untuk kita semua.